A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Quran hingga mahir. Belajar alif ba hingga akhir. Dunia bagaikan seorang penyihir, memisahkan hamba dari sang penentu takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah pernyataan indah dari Ibnu Jauzi rahimahullah, di mana beliau mengatakan sihir dunia lebih besar daripada Harut dan Marut. Kan Harut dan Marut hanya memisahkan seseorang dari pasangannya, sedangkan dunia memisahkan hamba dari sang pencipta atau penentu takdir. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini adalah bagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah azza wa jalla atau sang penentu takdir, yang mana karena karunia-Nya lah kita hari ini ada di dunia. Ada banyak orang yang tercipta di dunia ini, yang itu semua adalah bagian daripada makhluknya Allah. Kita tidak pernah memilih apakah menjadi manusia atau menjadi binatang, atau menjadi tanaman, atau menjadi makhluk yang lain yang tidak berakal. Namun ini kita bisa jadikan sebuah renungan bahwa kenapa kita diciptakan sebagai manusia, tidak diciptakan dengan sebagai binatang, misalkan jadi kecoa atau jadi gajah yang bisa dilihat di kebun binatang, atau jadi sapi yang selalu dipaksa untuk membajak tanah. Nah, ini sebuah renungan juga buat kita bahwa manusia diciptakan itu lebih sempurna karena diberikan akal untuk berpikir, dan akal ini bisa dijadikan sebagai alat untuk merenungi, memikirkan hal-hal yang Allah tunjukkan di dunia ini untuk dipikirkan. Oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah berkata bahwa memang dunia ini sihirnya itu lebih besar daripada sihirnya Harut dan Marut, yang kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102, bagaimana Allah mengirim Harut dan Marut ini untuk menguji bangsa Babilonia, diuji agar mereka bisa memisahkan seseorang dari pasangannya, dan yang terpisah, dan Harut dan Marut ini bisa memisahkan kita dari pasangan kita, seseorang dari pasangannya. Tapi dunia ini yang lebih besar, tempat kita tinggal, tempat kita diuji, tempat kita mencari atau menanam amal, itu ternyata lebih besar. Tidak begitu sedikit orang yang menganggap dunia ini bagaikan Tuhan, sampai ia lupa untuk beribadah kepada sang pemilik takdir atau pemilik dunia ini. Kita bisa lihat bagaimana siang malam seseorang banting tulang mengejar dunia, lupa dengan kewajibannya sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, dunia ini yang hakikatnya hanya fana, tidak abadi, sebentar. Tapi ketika seseorang dia tergelapkan dengan dunia, tujuannya dunia bukan akhirat, lupa dengan takdirnya diciptakan di dunia ini untuk beribadah, hingga
hingga tidak tidak salah jika Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dunia ini lebih besar sihirnya dibanding Harut dan Marut yang Allah kirimkan ke kaum Bani Israel, ke kaum Babilonia. Nah, oleh karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Ibnu Jauzi, mari jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Karena jelas tujuan hidup kita adalah sebagaimana yang Allah firmankan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Beribadah banyak halnya. Sama seperti ini. Berbagi nasihat, berbagi hikmah, ini juga bagian dari salah satu ibadah. Karena watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kalau seandainya nanti teman-teman juga ingin teman-temannya juga mendapatkan ilmu ini, boleh teman-teman share. Karena kadang ada orang yang bisa untuk menasihati dengan ucapannya. Ada yang sulit untuk berkata, dia hanya bisa memberikan buku sebagai penasehatnya, atau dia menasihati dengan mencuplik sebuah video atau cuplikan dari ustadz-ustadz terkenal yang ia kirim kepada temannya. Dan temannya lebih mudah untuk menerima dibanding dari temannya, dari kita misalkan. Karena mungkin kalau teman tahu siapa kita. Tapi ketika kita berikan buku, kita kasih link video yang memang pas untuknya. Karena dia kondisinya memang pas untuk mendapatkan video tersebut, maka itu akan lebih mudah baginya menerima. Karena dia tidak kenal dengan siapa yang menyampaikan, dia tidak bermusuhan dengan buku, makanya hidayah atau nasihat itu bisa sampai kepadanya tanpa tersakiti oleh materi yang ada di video tersebut atau buku yang dia baca. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi, bahwa dunia ini jangan sampai membuat kita tersihir sehingga mata kita buta bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk ibadah, untuk menanam amal-amal kebaikan yang kelak akan kita jumpai ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, mari selalu introspeksi diri, selalu belajar tentang ilmu agama yang itu nanti kelak akan menerangi kita dalam sisa kehidupan kita yang masih Allah berikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah bimbing untuk bisa memahami ilmunya dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita serta bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk hamba-hambanya Allah yang lain. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.